Petrus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Titus 1. Tuhan Yesus memberkati. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada hamba Tuhan yang muda Titus yang bertugas melayani pekerjaan Tuhan di Kreta. Paulus mengingatkan Titus untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan, ya, untuk memberitakan Injil, untuk memilih para penatua penilik jemaat. Semuanya harus dilakukan sebaik-baik mungkin, ya, demi kemuliaan nama Tuhan.
Kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kadosh yang artinya terpisah dari segala hal yang berdosa, yang melawan kehendak Tuhan. Berarti hidup dikhususkan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dinyatakan di dalam Titus 1 oleh Paulus tentang syarat penatua jemaat. Orang yang tidak bercacat celah, hanya punya satu istri, diberi kesanggupan mendidik anak-anaknya hidup beriman, bukan orang angkuh, bukan orang pemarah, bukan pemabuk atau serakah, sebaliknya suka menolong, suka berbuat baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Juga sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, Injil yang benar, sehingga perkataan nasihatnya dapat dipercaya oleh jemaat karena dia melakukan apa yang dia katakan. Jadi kriteria yang disampaikan Paulus kepada Titus, syarat-syarat seorang pemimpin jemaat itu cukup detail. Sebab itulah syarat yang membedakan antara orang yang hidup kudus dan orang yang tidak kudus alias najis. Hamba Tuhan tidak boleh terikut oleh ajaran palsu, dongeng-dongeng. Hamba Tuhan harus mampu menegur jemaat dengan tegas dan membimbing orang yang sesat untuk hidup benar dan tertib. Hamba Tuhan juga harus menunjukkan pengenalan yang sungguh kepada Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi, seorang hamba Tuhan harus memiliki hidup kudus, ya, yang terpisah dari dosa dan hidup secara berintegritas. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Bisa dipercaya. Ya. Bagi kita sekarang pengikut Kristus, itu juga syaratnya. Kalau kita hidup karena anugerah Tuhan, kita dipanggil, diproses untuk tambah hari tambah kudus, menjadi manusia ilahi. Itu artinya hidup kita, perbuatan kita, perkataan kita harus mempermuliakan Tuhan. Hal-hal yang najis, yang dunia suka, di dalam nama Tuhan Yesus kita tidak lakukan itu. Karena kuasa Tuhan menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Biarlah kiranya kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan kuasa dari tempat maha tinggi untuk kita bisa hidup suci, kudus bagi kemuliaan Tuhan. Itu adalah kesaksian kita. Ya, orang bisa lihat kehidupan kita dan akhirnya mereka percaya, bertobat dan mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin.